Kau baik Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kan setia menyembah-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih setia-Mu, nyatakan lebih lagi Tuhan,
padamu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat pemeliharaan dan campur tangan yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan oleh karena anugerah, penyertaan dan pertolongan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang senantiasa menaungi kami ya Tuhan. Sekalipun kami menghadapi kesusahan, kesulitan, namun kami percaya ada jalan keluar. Namun kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan yang sedang akan kami sampaikan, akan kami dengarkan bersama-sama, supaya firman Tuhan ini menjadi satu benih yang hidup dan bertumbuh dalam hidup kami, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kemajuan gereja-Mu. Urapi kami semua jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan maupun setiap kami yang menonton acara ini Tuhan, supaya mereka mendapatkan berkat rohani dari firman Tuhan yang ditaburkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Dasar Pelayanan Gerejawi. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Tuhan, waktu kita mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, mengikuti Kristus, hidup sepenuhnya di bawah kuasa Kristus, maka kita menanggalkan segala keakuan kita, sehingga hidup kita adalah menjadi miliknya Kristus. Dan kalaupun kita mati atas seizin Tuhan, itu adalah keuntungan bagi kita. Sebab orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20 ini kembali kita diingatkan siapa diri kita. Bahwa kita hidup, memang kita hidup di dunia ini. Kita memiliki tubuh kita secara jasmani, kemudian kita punya jiwa, kita punya roh kita. Tapi ingat firman Tuhan tadi katakan di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang adalah menjadi miliknya Kristus. Adalah miliknya Kristus, ya. Kita hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi ada Kristus. Artinya kita menanggalkan segala keakuan kita. Artinya sekalipun kita punya segalanya, kita menganggap semua itu adalah tidak berguna, ya, karena semua adalah miliknya Kristus. Dan setiap hari hidup kita ini adalah memikul salib dan menyangkal diri, ya. Jadi sekalipun kita ini merasa diri hebat, kita merendahkan diri. Ingat bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Jadi setiap kali kita mau menyombongkan diri kita, ingat bahwa semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga kita kembali diingatkan untuk tetap rendah hati. Sama seperti ada satu orang pengusaha, dia membangun perusahaannya dengan sangat besar. Ya, dia punya satu kantor yang bertingkat tinggi, ya. Perusahaan makin besar, omsetnya makin banyak. Dan satu kali ada seorang wartawan bertanya kepada bapak ini ketika diwawancarai, "Pak, apa keberhasilan Bapak? Kenapa bisa sampai berhasil sedemikian rupa?" Dia katakan ini dan itu, termasuk diantaranya adalah keuletan, kerja keras, dan juga senantiasa berdoa mengandalkan Tuhan. Nah, ketika dia sedang diwawancari seperti itu, si pengusaha ini kemudian berkata kepada wartawan ini, "Ayo kita ke lantai yang paling atas." Di atas itu ada satu semacam patung yang jadi monumen, yaitu beca, ya. Ada orang yang sedang mengendarai becanya dan becanya. Kemudian dikatakan si wartawan ini bertanya kepada si pengusaha ini, "Itu artinya apa, Pak? Kok di atas kantor Bapak yang megah besar ini kok ada beca dan penunggangnya?" "Oh, begini maksudnya. Setiap kali apabila saya hendak meninggikan diri, saya selalu ke atas. Di atas puncak daripada kantor ini, saya lihat monumen itu. Karena dengan melihat monumen itu kembali diingatkan, siapa kamu? Dulu kamu pernah jadi tukang beca. Justru karena kamu tekun ulet dan karena kamu mengandalkan Tuhan sehingga usaha menjadi berhasil. Sehingga perusahaannya bisa seperti sekarang ini." Jadi ketika dia mau meninggikan diri, mau sombong, dia lihat patung itu, monumen itu, dia jadi rendah hati. Siapa aku? Aku nggak ada apa-apanya. Nah, kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, kita harus senantiasa ingat kepada diri kita bahwa semua yang kita miliki adalah karena kemurahan Tuhan saja. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang dasar pelayanan gerejawi. Ada 5 hal yang saya mau katakan di sini tentang dasar pelayanan gerejawi. Yang pertama adalah dalam kehidupan di gereja kita senantiasa kadangkala menemui yang namanya konflik. Bagaimana kita ketika menghadapi konflik itu? Yaitu pertama, bersikap dewasa menghadapi konflik yang diselesaikan secara damai dan secara dewasa. Jadi kalau kita di dalam pelayanan gerejawi kadangkala ada konflik, maka kita harus menyelesaikannya secara damai dan secara dewasa. Jangan biarkan konflik yang ada itu semakin bertambah besar sehingga membuat menjadi kehancuran bagi pelayanan kita. Jadi kalau ada konflik yang terjadi, maka kita harus selesaikan dengan cepat. Jangan dibiarkan semakin berlarut-larut, maka akan membawa kehancuran bagi pelayanan kita. Jadi bersikap dewasa, menghadapi konflik dan diselesaikan secara damai dan secara dewasa. Yang kedua, memiliki jiwa besar, melihat kemajuan orang lain. Ada orang lain berhasil, si A, wah dia berhasil. Kita berjiwa besar, kita ikut senang. Senang melihat orang lain senang dan berhasil. Sedih apabila melihat orang lain sedih dan mengalami satu permasalahan. Kita ikut merasakan. Jangan senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu prinsip yang menyesatkan. Jadi kita harus senang dengan orang lain yang senang. Susah ketika kita lihat orang lain dalam kesusahan. Jangan kita lihat orang lain susah, kita malah jadi senang. Ya, kita harus memiliki jiwa besar melihat kemajuan orang lain.
Jangan sampai kita memiliki mental atau sikap seperti kepiting. Maksudnya adalah seperti ini, ya. Ada seorang, ya, dia ini seringkali mencari kepiting-kepiting, ya, di sawah-sawah, dia kumpulkan di dalam ember, ya. Kumpulkan sampai cukup banyak. Nah, tapi tidak ditutup atasnya. Ada orang bertanya, "Pak, kenapa kok itu embernya tidak ditutup?" Kata bapak ini, "Nggak apa-apa, tenang saja, dia tidak akan bisa keluar." "Tapi kan itu banyak, Pak, bisa keluar mungkin nanti." "Oh, enggak. Coba perhatikan." Waktu diperhatikan, betul, ada kepiting yang sudah mau ke atas, sudah mau naik, mau keluar, ditarik lagi sama temennya, mau naik lagi, tarik lagi kakinya. Jadi tidak ada satupun kepiting yang bisa menonjol ke atas, semuanya sama, ya. Begitu ada yang menonjol lagi, tarik lagi. Nah, mental kepiting artinya apa? Melihat orang lain yang akan maju, akan sukses, ditarik sehingga tidak akan sukses, ya, sehingga membuat orang lain tidak pernah maju. Itulah yang dinamakan mental kepiting. Hindari mental kepiting. Buatlah orang lain maju, kita merasa senang, kita support. Ayo kalau perlu lebih maju lagi, lebih berhasil lagi, kita lebih senang. Yang ketiga adalah menghargai dan menerima perbedaan pendapat. Dalam satu diskusi, dalam satu rapat, ya, dalam satu pertemuan yang diadakan di gereja, perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena kita dari latar belakang orang yang berbeda, budaya yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika ada satu persoalan yang digelontorkan, ada respon yang berbeda, tanggapannya berbeda-beda, termasuk ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, jangan kita musuhi, jangan kita kemudian berkelahi, tapi biarkanlah perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan baik. Artinya kita lihat, kita selidiki satu persatu, perbedaannya di mana? Oh, kemudian dicari benang merahnya, ada solusinya, ya. Tentu saja ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menghargai seberapapun pendapat orang lain, termasuk pendapat-pendapat yang kadang-kala agak menyeleneh, mungkin agak seolah-olah meremehkan gitu ya. Tapi tetap kita hargai pendapat orang lain. Ya, tujuannya adalah untuk kemajuan kita juga. Karena perbedaan pendapat itu memperkaya kita, karena ada dari sisi yang lain yang kita lihat dan kita bisa sama-sama pelajari bersama. Yang keempat adalah saling mensupport orang yang sedang sakit, kesusahan, atau mengalami masalah dalam pekerjaannya. Ya, kalau mereka ada masalah, kalau sakit, support, bantu dalam doa, dukung. Kalau perlu kita kunjungin, support di dalam grup WA grup. Ya, kemudian kita juga doakan dia secara bersama-sama. Hari ini ada satu teman saya, ya, diberitakan bahwa dari beberapa 2-3 hari lalu dia kena COVID katanya. Nah, kami di dalam grup kelompok WA, kami saling mensupport. Selagi dia masih hidup, kita support. Ayo, kamu harus semangat, kamu tetap ini, didoain sama-sama, disupport, ya. Dan ketika di ronsen katanya paru-parunya sudah putih semua, artinya virus itu sudah memenuhi paru-parunya. Tapi kami harus terus mensupport dia, jangan melemahkan, support terus dia. Bahkan dikatakan Tuhan bisa menggantikan dengan paru-paru yang baru, jantung yang baru. Karena di kerajaan surga ada banyak persediaan organ-organ tubuh kita itu. Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa adakan mujizat. Selama orang itu belum meninggal, masih ada kesempatan untuk tetap dia hidup dan terjadi kesembuhan atas orang itu. Jadi terus oleh bilu-bilu disembuhkan, terus kuatkan, support dia. Karena dengan kita mensupport dia, membuat hati dia makin berbesar hati, makin kuat, menambah imun dia. Waktu imunnya kuat itu bisa mengalahkan virusnya, bisa menyembuhkan, ya, mengusir atau membunuh, katakan, virus itu, karena imunnya makin kuat. Ya, jadi kita harus support dia, jangan melemahkan imannya, jangan membuat dia jadi putus asa, bahkan jangan membuat dia jadi kehilangan pengharapan meskipun dia kena COVID. Ya, saya banyak mendengar hari ini, kemarin, dan kemarin-kemarin ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan yang meninggal karena COVID. Orang-orang yang tadinya dekat, orang-orang yang
mungkin kita kenal dengan baik, kok satu persatu udah dipanggil Tuhan, ya. Tapi jangan kita beritakan hal yang buruk tersebut. Kita beritakanlah hal-hal yang baik. Ayo beritakanlah bahwa dari sekian banyak yang meninggal, lebih banyak lagi yang sembuh. Artinya kemungkinan untuk sembuh itu bisa 90%. Ya memang 10% itu ada beberapa yang mati, tapi 90% adalah yang sembuh. Artinya kesempatan untuk menjadi sehat, menjadi kuat itu jauh lebih besar dibandingkan mereka yang mati. Banyak juga yang sehat, banyak juga yang sembuh, banyak juga mereka yang dipulihkan. Ya, kita support mereka. Mereka yang terdampak karena ekonomi, pekerjaan, atau perusahaannya harus tutup pabriknya karena adanya PPKM darurat ini, pembatasan pekerjaan di luar rumah. Semua harus dikerjakan di rumah. Ini mempengaruhi ya kinerja, mempengaruhi pendapatan, dan mempengaruhi segala apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Karena kan kekurangan. Semua mengalami krisis. Biarlah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan kita saling menguatkan, mensupport, maka membuat orang lain jadi semangat. Tetap bertahan untuk hidup. Kalau kita hanya sendiri-sendiri, maka kita jadi lemah dan akan mati dengan sendirinya. Bukankah api itu kalau ketika dikumpulkan, arang yang satu nyala, kumpulkan dengan arang yang lain, akan ketika disatukan akan menjadi api yang besar dan cahayanya lebih terang serta lebih hangat, lebih panas dibandingkan hanya satu, akan lemah dan mati, akan padam. Jadi marilah kita saling mensupport orang yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang mengalami masalah pekerjaan. Yang kelima, yang terakhir adalah membangun bersama dan menganggap sebagai keberhasilan bersama juga. Mari kita bangun pelayanan gerejawi kita. Tadi kita sudah bangun dasarnya. Kita bangun pelayanan kita supaya pelayanan di gereja kita ini semakin lebih maju, lebih kokoh, lebih kuat lagi. Ada regenerasi, ada pelayanan-pelayanan yang baru, ada terobosan jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan, ya. Dan ingat, waktu semua itu sudah terbangun, waktu terjadi kemajuan, terjadi pertambahan dalam segi jumlah, dalam segi kualitas bertumbuh, ingat bahwa semua keberhasilan itu karena keberhasilan tim, karena keberhasilan bersama, bukan keberhasilan satu atau dua orang saja, tapi keberhasilan seluruh anggota di dalam gereja tersebut, gembala sidang, para pelayan-pelayan, dan juga seluruh jemaat yang terlibat di dalam kemajuan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Mari sama-sama kita bangun gereja kita dengan baik. Ya, kita sama-sama support, kita sama-sama dukung. Kalau gembala sidang memberikan satu kebijaksanaan, satu program, support, dukung bersama-sama. Ya, supaya apa? Supaya gereja kita semakin kuat, semakin bertumbuh, mengalami terobosan, pertambahan jiwa-jiwa baru. Dan kemudian kita harus senantiasa menghargai mereka yang sudah berjerih lelah, mereka yang sudah sama-sama maju membangun pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mereka kita reward, kita beri penghargaan, kita support. Minimal kita ucapkan terima kasih, Anda sudah membantu. Kalau perlu kita kasih bentuk sertifikat atau kita kasih satu bonus ketika di akhir tahun. Itu satu bentuk penghargaan yang diberikan dari gereja kepada orang-orang yang berdedikasi, membantu, mendukung, memajukan pekerjaan Tuhan di gereja kita. 5 hal yang sudah saya tekankan, dasar pelayanan gerejawi kita. Ya, marilah kita bangun bersama-sama gereja kita dengan sebaik mungkin. Ingat, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang membuat kita jadi hebat. Kita ini 0. Dan yang lain juga adalah 0, 0, 0, 0. Seberapa banyak 0 yang kita tambahkan, tetaplah 0. Tapi ketika kita mengundang Tuhan Yesus, yang adalah satu taruh di depan, sekalipun 0 di belakang akan bertambah, semakin lebih bernilai lagi. Artinya apa? Di dalam semuanya itu, kita membangun dasar pelayanan gerejawi kita mengundang Tuhan, menyertakan Tuhan, supaya apa? Terjadi kegerakan, terjadi kebangunan rohani di dalam gereja kita. Mari kita sama-sama bangun dengan sebaik mungkin. Kita lihat 3 tahun, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, pekerjaan Tuhan di gereja ini
akan semakin lebih bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan boleh meneguhkan iman kami. Kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin hari boleh semakin mengerti bahwa dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Beri kepada kami hati hamba ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk melayani Tuhan. Kami tahu seperti satu tubuh banyak anggotanya. Kami boleh memiliki berbagai macam jenis pelayanan Tuhan. Tetapi kami punya satu tujuan yang indah, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan saja. Beri kepada kami terus kekuatan, hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya firman Tuhan boleh menguatkan kami senantiasa. Kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, Tuhan izinkan pemerintahan kami Tuhan tertinggi
tertinggi sampai yang terendah. Boleh mereka mengalami hal-hal yang baik saja dari Tuhan. Mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau bangsa ini ya Tuhan, supaya kami dijauhkan daripada segala malapetaka. Biar kiranya kuasa Tuhan boleh menjamah kami semua. Kami dijauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit, dan kuasa Tuhan saja yang menolong kami di dalam segala hal. Kami terus berdoa biar kiranya jemaat Tuhan juga pada saat ini kami boleh diberikan kesehatan yang baik, kekuatan oleh Tuhan, damai sejahtera, kasih setia Tuhan menyertai kami, dan Engkau Allah yang sungguh-sungguh Tuhan menjamah kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya firman Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan juga pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami kemanapun kami melangkah. Ada berkat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga kami ada berkat Tuhan, di dalam pekerjaan dan juga studi kami ada kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Masa depan kami semua adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.